Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di podcast YouTalk Jambi, mengedukasi, menginspirasi. Sobat UT, hari ini kita kedatangan salah satu pengurus Pokjar Tanjung Jabung Barat, yaitu Bapak A. Holidi SIP MAP. Selamat sore Bapak. Selamat sore kembali, sehat mendengar ya. Sehat Pak, Alhamdulillah. Mungkin boleh disapa dulu Pak Sobat UT kita di rumah. Selamat sore sahabat UT dimanapun berada, yang di rumah atau yang lagi jalan-jalan. Kini kami bersama dengan Mbak Dino di Universitas Terbuka untuk bincang-bincang sederhana untuk mengisi waktu dan kedepannya untuk pengembangan Universitas Terbuka. Itu Mbak Dino. Siap. Sebelumnya terima kasih Bapak udah berkenan hadir nih di podcastnya YouTalk Jambi. Dino mau sharing-sharing sedikit boleh ya Pak ya? Ya boleh silakan. Nanti ini mungkin jadi inspirasi juga untuk Sobat UT di rumah setelah mendengarkan cerita awal mula Bapak berkecimpung di Universitas Terbuka dan menjadi mitra UT hingga saat ini. Bapak A. Holidi SIP MAP ini merupakan salah satu lulusan Universitas Terbuka juga ya Pak? Alhamdulillah. Dan beliau adalah Ketua Pengurus Ikatan Alumni Universitas Terbuka untuk Provinsi Jambi yang kemarin baru saja berulang tahun nih Pak. Ya, tanggal 26 Maret. Iya ya, yang keberapa Pak? Untuk yang ke-33. Wow, 33 tahun untuk Ikatan Alumni Universitas Terbuka. Pak, langsung saja nih saya mau Deno mau tanya-tanya tentang Pokjar Tanjung Jabung Barat sendiri. Nah, boleh diceritain sedikit Pak sejarah berdirinya kelompok belajar Tanjung Jabung Barat nih, gimana sih awal berdirinya Pak? Iya, terima kasih Mbak Beno. Ya. Itu berdirinya Pokjar Tanjung Jabung Barat itu lebih kurang pada tahun 2010. Berarti sampai sekarang udah 13 tahun. Oke. Nah, awal cendol mukanya itu begini, pada tahun 2010 itu Bapak di banyak pegawai yang menanya bagaimana untuk bisa meningkatkan stratifikasi pendidikan yaitu di jenjang S1. Nah, sehingga dengan demikian pada waktu itu Bapak rekrutlah karena waktu itu kan sudah ada surat dari DT itu melarang kelas jauh. Nah, waktu itu tuh kita dengar istilahnya ada kelas jauh balik kampus. Nah, sehingga praktis itu dibekukan, sehingga banyak teman-teman yang bertanya kepada kami bagaimana Pak kami bisa kuliah, kan gitu. Nah, dengan meringkas cerita pada tahun 2010 itu Bapak rekrut itu mahasiswanya lebih kurang ada 40 orang. 40 orang. Sehingga dengan demikian waktu itu belum bisa untuk melaksanakan ujian sendiri. Oh gitu, jadi dulu belum di sana ya Pak ya? Oke, kita ujian yang perdana itu di SMK 1, Kriamani. Jambi ya? Berarti di kota Jambi, oke. Kemudian tahun 2010 awal itu 40 orang, ujian di Jambi, kemudian rekrut lagi pada semester yang keduanya, alhamdulillah sudah sampai hampir 100 orang, tapi tetap juga ujian di Kota Jambi. Oh, belum memenuhi kuota ceritanya nih Pak, oke. Nah, sehingga pada tahun 2011 sehingga pada bulan 6-nya itu sudah mencapai mahasiswa itu sudah 150 orang. Sudah 150 orang, itulah awalnya dulu kita membuka ujian di Tanjung Jabung Barat. Nah, itu kalau tidak salah waktu itu kepala ujiannya adalah Bapak Amri Ratib ya, almarhum. Nah, demikian dari tahun-tahun berkembang sehingganya
sampai saat sekarang ini praktis mahasiswanya sudah hampir itu 500 untuk di Tanjung Jabung Barat. Wow, banyak Pak. Alhamdulillah. Ya. Dan setiap tahun juga itu kita selalu melepaskan mahasiswa, boleh dikatakan juga ribuan yang sarjana alumni universitas terbuka. Kalau kita kumpulkan itu untuk Tanjung Jabung Barat sudah hampir 8.000, 10 ribuan, kemudian untuk kumpulkan untuk provinsi sudah hampir 30 ribuan. Wow. Berarti potensinya di Tanjung Jabung Barat luar biasa sebenarnya ya Pak ya. Sangat luar biasa ya. Luar biasa, bahkan juga kalau Bapak melihat itu bukannya hanya di Tanjung Jabung Barat, bahkan itu di semua kabupaten yang ada di dalam Provinsi Jambi. Bayangkan saja seperti kemarin Bapak Kepala Dinas Provinsi Jambi kalau tidak salah menyatakan itu kita kan untuk APK perguruan tinggi Provinsi Jambi hanya kisaran 25%. Yang 25 ya APK-nya. Bayangkan itu belum ada 30% kan. Nah, kalau seandainya di Provinsi Jambi 30.000 setiap tahun lepasan itu cuman hanya yang bisa kuliah belum cuman hanya berarti 3 ribuan ya. Nah 30 berarti masih banyak masyarakat kita yang belum dapat mengenyam pendidikan tinggi ke perguruan tinggi. Nah dengan demikian untuk Bapak punya prinsip itu bagaimana ke depannya itu masyarakat itu dipermudah untuk dapat akses ke perguruan tinggi, bukan lagi hal-hal yang dikatakan sulit kan gitu. Dengan perkembangan dunia untuk saat sekarang ini, bahkan universitas terbuka memang udah keren, udah top zamannya, sehingga kita nanti akan membawa kampusnya ke rumah, bukan mahasiswanya yang datang ke kampus. Benar Pak, keren. Ya. Berarti memang Bapak tuh udah berkecimpung di dunia ini udah 13 tahun dan punya prinsip bahwa kampusnya yang kita bawa ke rumah ini Pak ya. Nah terus dengar sih Tanjung Jabung Barat ini juga memiliki talenta-talenta muda yang berbakat ya Pak. Nah prestasi apa saja sih yang udah pernah diraih oleh Pokja Tanjung Jabung Barat, khususnya mahasiswa-mahasiswa di sana, baik dalam kompetisi nasional ataupun internasional Pak? Ya oke, alhamdulillah untuk prestasi mahasiswa ya. Tapi sebelum masuk ke prestasi mahasiswa, prestasi Pokja. Oh enggak, boleh. Mohon maaf nih Pak, silakan Pak. Prestasi Pokja-nya alhamdulillah kemarin itu waktu ada penilaian Pokja di Provinsi Jambi, itu kita Tanjung Jabung Barat 2 tahun berturut-turut mendapat penghargaan pengurus Pokja terbaik. Alhamdulillah ada penghargaan. Kalau tidak salah waktu itu kepala UPBJJ intinya Pak Haji Mahyudin. Ya. Nah, gitu waktu itu. Nah, kemudian pengurus Pokja-nya juga punya prestasi, apalagi mahasiswa. Benar banget Pak. Mahasiswa Tanjung Jabung Barat punya talenta baik dari sisi prestasi akademik dalam menggoreskan mahasiswa yang alumninya yang IPK cum laude. Nah, kemudian dari sisi prestasi yang lainnya seperti seni. Nah, itu kan pernah tahun yang lalu ya ikut lomba mewakili UT Jambi, ikut lomba Pudisposin di pusat. Alhamdulillah kita dapat juara pertama. Iya, keren banget tuh. Juara pertama. Dan kemudian juga dulu sebelumnya Mbak Dena, dulu kan ada pertandingan bola basket antar mahasiswa se-Provinsi Jambi. Ya alhamdulillah juga untuk Kuala Tungkal yang menjuarai waktu itu. Nah itu dilakukan oleh mahasiswa kembali untuk semua kegiatan itu untuk seluruh mahasiswa yang ada di Provinsi Jambi.
ya alhamdulillah waktu itu juga kita mahasiswa Polokemkam memperoleh juara umum, juara pertama gitu. Jadi prestasinya oke, baik dari sisi akademik maupun dari sisi seni. Jadi alhamdulillah tidak takut, tidak canggung dan tidak malu kita untuk bawa ke tengah. Iya benar. Sudah masuk ke kancah nasional. Baik, tapi memang Sobat Tute saya akui nih, kebetulan juga saya mendampingi kemarin ya Pak ya untuk yang lomba tari. Tanjung Jabung Barat itu memang potensi-potensinya baik akademik dan non-akademik saya akui juga, karena kebetulan saya di UT Jambi adalah penanggung jawab tutorial, jadi sedikit banyak saya mengetahui nilai-nilai dari akademik mahasiswa Tanjung Jabung Barat. Mereka itu punya motivasi yang tinggi Pak, dan nilai hasil akademiknya jarang sekali yang di bawah 3, itu jarang sekali. Apalagi kemarin lulusan terbaik kita dari yang S2 ya Pak ya, Pak siapa namanya yang mahasiswa S2 yang suaminya Mbak Yana itu ya? Iya Pak Padil. Nah itu sampai masuk buletinnya UT Pusat, IPK-nya kumlot 4 Sobat UT. Jadi memang kalau Tanjung Jabung Barat itu sudah tidak diragukan lagi untuk prestasi dan baik akademik ataupun non akademik, karena saya sendiri yang saksinya ya Pak. Nah, mudah-mudahan terus ke depan. Amin. Pasti masih banyak bibit-bibit yang baik. Kemudian Pak, yang mau tahu nih, karena kan persaingan dengan universitas lain luar biasa ya tantangannya. Nah, bagaimana sih strategi Bapak sebagai pengurus Pokjar untuk tetap universitas terbuka Pokjar Tanjab Barat tetap eksistensinya terjaga nih Pak? Ya, alhamdulillah. Yang jelasnya itu pertama kita memupuk kedisiplinan. Disiplinan itu sebab orang-orang yang punya masa depan itu orang-orang yang rajin belajar. Orang-orang yang malas belajar itulah orang-orang yang menikmati kebodohan masa depan. Benar, setuju. Nah inilah yang selalu diberi semangat untuk mahasiswa bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita punya peluang untuk meraih masa depan yang sukses. Nah, semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, Bapak selalu membuatkan suatu jargon yang mengatakan, yang penting itu diri pribadi kita yang bukan gedungnya, bukan fakultasnya yang bagus, yang mentereng, tapi mahasiswanya yang harus mentereng. Benar, Pak. Nah, semua itu tak luput dari secara terus-menerus untuk kita mengingatkan yang jelasnya. Bagi untuk sekarang ini teknologi kita sudah tidak ketinggalan lagi, dan apapun juga itu bisa kita cari dan kita raih dan bisa kita peroleh apapun juga itu. Demikian Mbak Nia. Berarti memang strateginya adalah terus memotivasi siswa-siswa di sana ya Pak ya. Apalagi UT ini kan se-fleksibel itu, di mana aja bisa belajar ya Pak. Itu jadi salah satu kunci mungkin yang orang yang dijual oleh Bapak Holidi di Tanjung Jabung Barat untuk kamu bisa kuliah tapi sambil kerja. Oke, keren sih. Memang semester ini juga lumayan banyak ya Pak mahasiswanya. Luar biasa. Karena kebetulan kami kemarin berangkat ke sana untuk PKBJJ di 150 orang kurang lebih ya Pak, baik dari yang instansi ataupun yang baru fresh graduate ataupun yang memang dari pemerintahan dan swasta. Nah, saya mau tanya-tanya lagi soal perekrutan mahasiswa nih Pak. Kan UT Jambi ini sepertinya dari ucapan Pak Rektor ditargetkan 10.000 nih. Ya semester depan baik yang mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing atau yang lama. Kedepannya apa gebrakan yang mau dilakukan nih Pak? Misalkan ada sosprom apa, kegiatan apa? Selama ini kayaknya Tanjung Jabung Barat luar biasa untuk kegiatan-kegiatannya banyak sekali, dan mengikuti di sosial media. Kedepannya mau apa lagi nih Pak? Biar tambah banyak lagi. Ya, salah satu untuk menarik perhatian masyarakat itu, apapun kegiatan masyarakat, itu kita harus hadir di sana. Oh ya benar. Seperti kegiatan-kegiatan hari ulang tahun. Benar. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
situasi setempat apapun kegiatan itu yang bentuknya perlombaan, baik dari sisi olahraga maupun dari seni. Kan kita juga pernah kalau olahraga apapun juga itu jenisnya, kemudian kalau dari sini juga ada lagi istilahnya sekarang lomba bujang gadis. Iya, benar. Nah, kita harus di setiap kegiatan itu kita harus hadir, dan yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana dimanapun juga itu kita selalu ada ambil bagian, baik juga dari sisi sosial kayak gitu. Apapun juga kan, baik kalau apalagi di Kuala Tunggal gitu atau bagian daerah timur sering juga mendapat musibah. Nah, dimanapun kegiatan sebaiknya kita ikut perhatiin dan peduli untuk sesama kita. Nah, sehingga demikian itu juga menjadi tolak ukur untuk masyarakat ingin bergandeng bersama kita. Jadi UT lebih dikenal ya Pak ya. Siap, keren sih. Memang event-event sekarang udah mulai bergeliat lagi ya Pak, dan memang Tanjung Jabung Barat nih hampir di semua event itu ada. Saya sering mengikuti sosial medianya, baik itu ulang tahun, kemudian bakti sosial ya Pak. Itu selalu yang dilakukan oleh Pokja Tanjung Jabung Barat. Jadi nggak heran kalau semester kemarin mahasiswanya 150 kurang lebih, itu yang baru aja, yang lama masih banyak lagi. Sekarang kata Pak Ulidi di berapa Pak? Kurang lebih seluruh mahasiswa baru dan lama? 500 orang. Wah, luar biasa. Kemudian Pak, kalau dari bentuk dukungan pemerintah setempat sendiri terhadap Universitas Terbuka, apakah ada dari Pemda Tanjung Jabung Barat? Ya. Untuk dukungan Pemda itu ada alhamdulillah, tapi belum, untuk saat sekarang belum nyata. Oh gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Dia support. Betul. Support. Nah, kemudian kita juga pernah juga mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu waktu di tahun 2014. Tahun 2014-15 kita sudah beri komputer waktu itu sebanyak 10 buah. 10 buah, kemudian juga ada laptop. Tapi kan sudah 9 tahun. Iya. 9 tahun yang lalu berarti barang itu kita bisa bayangkan barang elektronik sekarang ini sebagian besar itu sudah jadi bangkai kan gitu. Iya benar. Nah, jadi koleksi. Nah, mudah-mudahan juga ke depan, sebab kemarin itu juga kita sudah MOU ya, Universitas Terbukanya dengan bupatinya. Mudah-mudahan ke depannya ada tindak lanjutnya, dan ada, kalau bahasa Bapak itu political will-nya pemerintah terhadap peningkatan sumber daya manusia, khususnya di universitas terbuka yang peduli menjangkau masyarakat yang di pedesaan. Nah benar. Nah, yang istilahnya mau kuliah itu terlalu berat sehingga kita bisa menjangkau hal yang demikian itu. Nah, mudah-mudahan dengan hal demikian itu dan kehadiran kita, political will-nya pemerintah daerah, baik eksekutif, baik legislatif, itu kedepannya akan ada. Demikian harapan. Amin. Karena memang sudah ada kerjasama, penandatanganan kerjasama dan MOU ya Pak ya dengan Pemda Tanjung Jabung Barat. Jadi semoga kedepannya akan berdampak positif seperti yang dikatakan Pak Walidi tadi, pernah dibantu 10 unit komputer, kedepannya mungkin lebih ya Bapak Pemda Tanjung Jabung Barat ya. Sambil kita dari sini, karena memang banyak banget lulusan UT yang ikut membangun Tanjung Jabung Barat ya Pak. Ketika berkunjung ke sana itu rata-rata kami lulusan UT Mbak, kami lulusan UT. Jadi memang mudah-mudahan dengan adanya MOU dan PKS seperti harapan Pak Holidi dan kita semua, akan adanya dorongan dan bantuan dari pemerintah Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Universitas Terbuka, khususnya Pokja Tanjab Barat. Nah terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak terhadap UT, khususnya UT Jambi ke depannya, apa yang kurang, kemudian harapannya ke UT pusatnya, apalagi untuk menambah gebrakan dan jumlah mahasiswa, terutama UT Jambi. Ya. Sebelum menjawab ke sana, harapan-harapan ke depan terutama dulu untuk
Bapak sekalian itu saya sekalian kebetulan juga dipercaya menjadi ketua alumni Ikatan Wilayah Provinsi Jambi. Nah, ini kan harapan tersebut harapan Bapak ke depan semuanya untuk khususnya alumni yang universitas terbuka yang ada di Provinsi Jambi. Mari kita sama-sama kembali ke alma mater kita, bagaimana kita untuk meningkatkan dan kepedulian kita terhadap UTIS supaya lebih maju, lebih pesat untuk kedepannya. Nah, sekali lagi kami mengharapkan mari kita sama-sama ambil bagian berkontribusi terhadap alma mater kita, yaitu Universitas Terbuka. Nah, yang kedua tentunya untuk di institusi UT Jambi, kemudian UP Universitas Terbuka. Kalau bisa tentunya kami butuh juga prasarana yang bisa diberikan kepada pengurus Pokja dan selanjutnya kalau memungkinkan Penunjang ya Pak. penunjang sifatnya gitu. Jadi sehingganya apa-apa yang kita lakukan itu tidak menunggu, tidak terkendala. Amin. Dan kemudian nih diskusi seperti demikian ini untuk selalu terus menerus Siap Pak. Bisa minimal sebulan sekali di semua pengurus Fajar yang ada di Provinsi Jambi. Bisa semakin banyak kita berkolaborasi. Insya Allah apa yang diinginkan tadi dapat tercapai. Masalahan itu kalau orang istilahnya orang petani, orang pedagang itu bahannya. Nah, kalau bahannya itu tidak kurang. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Cuma tergantung bagaimana kita menjembatani mereka tadi yang tidak menghalangi hambatan, sehingga untuk akses ke perguruan tinggi itu hal yang gampang dan hal yang mudah. Iya benar. Lagi seperti yang dulu itu dianggap sesuatu hal yang sulit, mahal dan segala macam gitu. Siap Pak. Ya itu tadi harapan dari Pak Holiday selaku pengurus Popjar Tanjung Jabung Barat. Artinya nanti di berbagai event nanti kita bisa kolaborasi ya Pak ya. Podcast ini mungkin sebulan sekali, apa yang event yang lagi dilakukan atau lagi hype di masing-masing kabupaten, mungkin nanti kita bisa up di sini juga, sambil nanti mungkin dari pengurusnya bisa men-sharing hasil dari podcast ini untuk sambil sosprom begitu. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin ini bincang-bincang singkat kita. Nanti kita akan jembatani apa yang jadi harapan dari Pak Holiday selaku pengurus Popjar Tanjung Jabung Barat. Semoga ini juga bisa terlaksana continue. Nanti bisa kita undang lagi untuk event-event berikutnya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Terima kasih kembali. Iya. Boleh salam untuk Sobat UT Pak. Oke, sahabat UT berada. Terima kasih dan alhamdulillah kita bisa berjumpa bersama di Postcard Universitas Terbuka. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa yang melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Holiday. Baik Sobat UT, mungkin demikian untuk Yutalk kita hari ini membahas tentang Pokjar, kelompok belajar dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Bapak Pengurus Pokjar sekaligus Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka Provinsi Jambi, Bapak Al Holiday SIP MAP. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi di Yutalk Jambi, menginspirasi, mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2